Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur Bapak Ibu jamaah ingkang berbahagia, kita aturaken dhateng Allah Subhanahu wa taala saking nikmat ingkang pun paringaken dumateng kita, sehingga kita pun panggihaken malih wonten majelis ingkang mulia dalu menika. Saperlu kita tholabul ilmi lajengaken materi ingkang sampun nate kita awali kaji. Mugi badhe manggihaken satunggaling kesaenan sehingga saged nyempurnaaken anggenipun panjenengan sami ngrasui agaminipun Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, lalu menika mangke kita badhe mlebet wonten ing ayat 6 surah Al-Duha. Saksampunipun kita kaji ayat gangsal. Monggo kita awali kanthi murojaah. Kita waos sareng-sareng langkung rumiyin surah Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna.
Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayat 8 fa'aghna jadi mboten dipantulke, mboten diqol-qolahke. Fa'agh rata-rata kan fa'agh berarti mboten usah dipantulke. Fa'agh mboten usah fa'agh mboten usah tarik. Fa'agh dadi penak mawon. Jadi malah penak toh mboten usah dipantulke. Nah dipantulke dadak fa'agh narik toh mboten usah ditarik. Fa'agh lajeng ayat 9 fala taqo ora taqo ko fala taqo har wa taqhar taqo har. Nah mugi-mugi kanthi sekedhik tambahan saged mangke dadosaken kesempurnaan anggen kita sami ngaos. Bapak Ibu ingkang berbahagia, kita mlebet dhateng materi inggih menika ayat 6. Nggih. Ayat 6. Inggih menika alam yajid kayatiman fa'awa. Nah, bukankah dia sinten? Dia sinten? Dia mendapatimu. Dia sinten? Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim? Sapa dia? Dia Allah. Jadi bukankah Allah mendapatimu sebagai seorang yatim? Fa'awa, lalu dia sapa? Dia Allah melindungimu. Dados wonten ing ayat menika mangke badhe kita kaji secara agak panjang dos pundi bentuk napa Allah melindungi kepada siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatinya keadaan yatim. Keadaan yatim. Nah, jamaah yang berbahagia,
yatim yang biasa kita kenal, yatim itu adalah orang atau anak yang meninggal siapa? Ayahnya. Lah terus pundi kok Rasulullah menika dipun wastani yatim ditinggal mati ayahnya? Nah, dalil menika mangkih ingkang badhe kita kaji. Jamaah yang berbahagia, wonten ing ayat 6 menika Sholih bin Fauzan Al-Fauzan ngendikaaken bilih Allah menyebutkan nikmatipun Allah yang diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas ayat ini menyebutkan nikmat Allah yang diberikan kepada nabinya. Nek panjenengan pirsani nikmatipun Allah sing diparingke dhateng nabinipun wonten ing ayat 6 niki napa? Pundi nikmatipun Allah? Bentuk perlindungan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah bentuk perlindungan saking Allah datang Rasulullah itulah yang dikatakan sebagai nikmat. Dos pundi nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mendapati Rasulullah itu dalam keadaan yatim. Ini nanti yang akan kita kaji sampai waktu sesuai dengan kebiasaan. Terus ayat ini saking Sholih bin Fauzan Al-Fauzan ngendika akan menyebutkan nikmatipun Allah ingkang dipun paringaken dhateng nabinipun inggih menika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentukipun perlindungan kepada beliau ketika Allah mendapatinya dalam keadaan yatim. Jamaah yang berbahagia, kalau Allah menyebutkan nikmatnya pada ayat 6 ini, ada tujuan apa? Kok Allah jelaskan nikmatnya ini? Ada tujuan apa? Jadi ada makna apa? Kok Allah menjelaskan tentang nikmat yang diberikan kepada Rasulnya? Apa tujuannya? Menurut Sholih bin Fauzan Al-Fauzan, penyebutan nikmat wonten ing ayat 6 menika dhateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertujuan untuk
meyakinkan serta menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan janjinya yang mulia. Jadi Allah itu punya janji yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan nikmat pada ayat 6 itu untuk meyakinkan dan menjelaskan kepada beliau. Biar apa? Biar Rasulullah dalam hatinya itu merasa tenang. Nah, hal ini sebagaimana yang Allah firmankan pada ayat 3 yang lalu. Pada ayat 3. Terus bundi ayat 3 bunyinya mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkan kamu dan juga tidak membencimu. Nah, jadi ada satu korelasi yang sangat kuat antara ayat 6 penyebutan nikmat Allah kepada Rasulnya dengan ayat 3. Karena ayat 3 itu berisi apa? Janji Allah kepada siapa? Kepada Rasulnya. Apa janjinya? Rabbmu tidak akan meninggalkan dan Rabbmu juga tidak membencimu. Ayat 3 ini ada hubungannya dengan apa? Siapa yang masih ingat? Bismillah. Ada hubungannya dengan apa ayat 3 ini? Kok Allah ngendika Rabbmu tidak meninggalkanmu dan Rabbmu juga tidak membencimu. Ini ada masalah apa? Karena ketika itu ada orang yang menyebarkan isu bahwa Rabbmu telah meninggalkan dan Rabbmu telah membencimu, dan yang paling pedas lagi, setanmu telah meninggalkan kamu. Siapa yang dituduh setan? Malaikat Jibril yang biasa menurunkan wahyu kepada beliau Rasulullah SAW, dan ketika itu ada jeda beberapa waktu, akhirnya muncullah komentar-komentar yang seperti itu. Utamanya yang paling pedas omongannya siapa? Istri siapa? Abu Lahab. Karena sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai bule. Sebagai bule. Dan ketika itu Rasulullah memang sedang sakit beberapa hari. Biasa toh bule ke tempatnya siapa? Ponakannya. Nah, amarga saking gedhinge Muhammad ngono, jangkar karo ponakane, setanmu wis ninggalke kowe, ngono. Jadi mereka Jibril wis
ora bakal ngeki wahyu karo kowe neh. Nah, ketika ada letupan suara seperti itu, maka Allah menyampaikan firman-Nya pada ayat 3 itu bahwa Rabbmu tidak akan meninggalkanmu dan membencimu. Lah terus ayat 6 tadi apa? Itu sebagai bentuk penjelasan, meyakinkan, kan begitu toh, kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Gampangannya, ya Muhammad, kan dulu, dulu aku mendapatimu Muhammad, gitu kalau bahasa kita. Aku mendapatimu dulu, kamu sebagai orang yatim, dan ketika itu aku terus memelihara kamu, aku terus membantu kamu, aku terus memberikan apa? Memberikan tempat dan orang yang memelihara kamu. Dari dulu saja kamu sudah kami bantu seperti itu, maka tidak mungkin gitu loh, tidak mungkin aku akan meninggalkanmu. Nah, sehingga dengan demikian Rasulullah hatinya mantap. Oh, ketika dulu saya yatim, gampangnya terus dibantu oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dibimbing oleh Allah, diarahkan oleh Allah sampai saya seperti ini. Oh begitu ya, iya, maka tidak mungkin akan tinggalkanmu. Biarlah dia ngomong semaunya sendiri, tidak apa-apa. Nah, akhirnya Rasulullah menjadi yakin, Rasulullah menjadi mantap dengan penyebutan nikmat pada ayat 6 surah Ad-Duha ini. Nah, itu Sholih bin Fauzan Al-Fauzan. Nah, seperti apa nanti bentuk pertolongannya, bimbingan Allah kepada Rasulullah SAW ketika yatim, nanti akan kita kaji. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menyampaikan penjelasan tentang Allah melindungimu. Itu apa maknanya? Allah melindungimu, itu apa maknanya? Beliau Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengurus beliau. Beliau siapa? Rasulullah. Jadi maksudnya Allah melindungimu, itu maknanya Allah mengurus beliau. Mengurus beliau ketika menemukan Rasulullah dalam keadaan yatim. Jadi Allah itu mengurus beliau dan memudahkan untuknya. Mudahkan itu apa toh? Nah, gampang ke, wah ditinggal sedo iki diurusi, digampang ke apanya? Semua urusannya, sehingga memberinya. Jadi Allah memberinya apa? Tempat siapa? Rasulullah SAW dan orang yang
ngasuh atau merawatnya serta membelanya. Luar biasa, subhanallah. Kondisi yatim Allah melindungi. Bagaimana caranya? Allah mengurus beliau, Allah mudahkan untuknya sehingga memberinya tempat, memberinya orang yang bisa merawat dan membelanya. Luar biasa. Nggak gampang lagi, nggak gampang. Tapi Allah yang berjanji, Allah yang menghendaki. Maka dengan kondisi seperti ini dipaparkan. Oh, tenang wae, orang-orang aku meninggalkanmu, tidak mungkin aku membencimu. Itu hanya omongannya orang yang benci saja. Ketahuilah betapa besar nikmatku kepadamu ketika kamu masih kecil, yatim. Tak urusi, tak mudahkan, memberinya tempat dan orang yang merawat kamu, membela kamu, dan semuanya itu penuh kasih sayang. Lah, kepada siapa orang-orang dan tempat itu di mana? Nanti kita kaji. Mudah-mudahan bisa selesai. Nah, sehingga Bapak Ibu, sehingga sampai kepada tujuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan. Jadi Allah sudah punya satu tujuan. Rasulullah Muhammad ini akan saya bela, akan saya lindungi, akan saya urus sampai tujuan yang Allah harapkan itu tercapai. Nek kaya ngono kuwi mosok kowe nggak pede, aku percaya omongane wong sing ora seneng. Nah, mantaplah Rasulullah. Dan memang ketika itu Rasulullah sakit, mendapatkan cemuan seperti itu, memang suasana agak goyang. Dari psikologinya, psikisnya itu gelisah, memang mengganggu perasaan jiwanya karena disemproti terus seperti itu. Nah, maka Allah langsung menyampaikan dan menjelaskan hal yang seperti ini. Nah, jamaah yang berbahagia, seperti apa bentuk pertolongan dan perlindungan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau ditemukan Allah dalam kondisi yatim. Nah, berarti ini apa Bapak Ibu? Belajar sirah. Nah, kita harus belajar sirah. Nah, tapi ini kami rangkum. Meskipun sepotong-sepotong, tapi kami rangkum, kami ambil intinya. Nah, nanti Bapak Ibu yang namanya kami mengambil kesimpulan dari inti itu tentunya mungkin kurang lengkap. Nanti panjenengan bisa baca tersendiri sirah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Dari Rasulullah yatim sampai Allah kehendaki tujuan tercapai. Panjang. Kalau itu dibaca, yo ngetek ke waktu kan begitu. Maka kami rangkum begini. Berangkat dari yang pertama. Ayah Rasulullah. Ayah Rasulullah. Namanya siapa? Siapa? Abdullah. Lengkapnya? Nah, Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdullah bin Abdul Muthalib. Maksudnya Abdul Muthalib berarti siapa?
Hubungannya karo bapake kok ayah. Ini nek hubungannya kalau Rasulullah Abdul Muthalib jenenge sapa? Bae. Mbah kakung ki kakek. Kakek nggih, kakek. Jadi mula Abdullah bin Abdul Muthalib, maksudnya Abdullah kuwi piye? Abdullah kuwi piye? Anake Abdul Muthalib. Jadi nama-nama di sana itu pakai bin. Tegalrejo gak enek bin-binan. Nah, mula ketika mau melakukan ibadah apa? Haji, umroh, kalau sampai 3 kata nama yang bersangkutan itu belum komplit, maka harus mengambil nama ayahnya. Abdullah bin Abdul Muthalib, selesai. Ini nama ayahnya. Abdullah bapak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat umur berapa? Jadi bapak itu wafat umur berapa? Siapanya? Yang wafat bapak wafat umur berapa? Jadi Abdullah itu wafat umurnya berapa? Bukan Nabi Muhammad, ini bapaknya dulu, belum ke Nabi Muhammad. Iya, wafat umur 25 tahun. Wafat umur 25 tahun. Mengapa? Karena sakit. Perjalanan dalam berdagang. Nah, jadi meninggal sakit dalam perjalanan berdagang. Nah, beliau bapak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah ini dikubur di Madinah. Dan Nabi ketika itu, ketika itu apa? Ditinggal meninggal bapaknya itu di dalam kandungan ibu. Berarti belum lahir, masih di dalam kandungan ibu. Berapa bulan? Berapa bulan? Dalam sirah itu ada yang menyebutnya 2 atau 3 bulan, tidak 6 bulan. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Jadi masih apa? Masih usia seperti itu kandungan. Maka dengan kondisi seperti ini, Ibnu Katsir niku mengatakan hal seperti inilah puncak keyatiman. Loh, puncak yatimnya ya seperti ini. Mengapa dikatakan Ibnu Katsir puncak yatimnya? Karena sama-sama tidak mengenal. Bapak tidak mengenal anaknya, anaknya pun juga tidak mengenal bapaknya. Maka beliau Ibnu Katsir mengatakan inilah puncak keyatiman. Nek saling mengenal, ya mengenal, tapi ini belum mengenal seperti apa bapaknya, terus bapaknya seperti apa anakku, belum, karena baru 2 bulan.
Ada yang mengatakan 3 bulan. Nah, sampai saatnya lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia. Nah, beliau lahir ke dunia ini dari seorang ibu yang bernama siapa? Siapa? Aminah. Aminah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ibunya Aminah. Iya, Aminah. Nah, ibu bapak jamaah yang berbahagia, Rasulullah lahir dengan ibunya itu hanya beberapa hari saja. Beberapa hari, tidak ada mingguan, hanya beberapa hari saja bersama ibunya yang bernama Aminah. Nah, terus nyanti terusan, hah? Mati. Nyanti ya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW dengan ibunya hanya beberapa hari saja, maka terus Rasulullah SAW beserta ibu susuannya. Siapa namanya? Siapa? Halimah. Mlebu yang Tegalrejo dadi Halimah. Ora apa-apa. Ora saguyu. Dadi mlebu yang Tegalrejo dadi Halimah. Halimah. Mula soalnya apa terbiasa membaca tulisan Indonesia. Lah translate ha niku nek ditulis bahasa Indonesia menjadi ha. Kalau dene halal bi halal. Aku ditulis halal bi halal. Lah Halimah ditulis Halimah. Nah, gimana ceritanya? Perlu difahami Bapak Ibu bahwa pada zaman dahulu masyarakat Arab itu biasa menyusukan anak-anaknya. Biasa menyusukan kepada anak-anaknya. Kepada siapa? Perempuan desa. Jadi perempuan desa. Mengapa kok masyarakat Arab waktu itu menyusukan anak-anaknya ke perempuan desa? Mengapa? Nah, biar tumbuh dengan baik di pedesaan dengan udara yang bersih.
Iya, nggak cemar. Nek Arab, wah keluar masuk dari beberapa negara karena perdagangan. Nek yang desa rono, udaranya seger, orangnya ya orang itu saja, nggak saling keluar masuk. Berawal dari rombongan perempuan-perempuan desa, dengan ada yang naik onta, naik keledai menuju ke kota. Apa? Mencari bayi yang akan disusui untuk mendapatkan imbalan. Gedok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada bayi? Iya. Siapa namanya? Muhammad. Bapaknya mana? Maaf, ini bapaknya sudah tidak ada. Pindah. Nggak gelem. Loh, kalau bapaknya aja nggak ada, siapa nanti yang akan bayar? Pindah lagi sana. Ada, bawa pulang. Ada, bawa pulang. Datang lagi, tok tok. Assalamualaikum, ada bayi? Ada. Siapa? Muhammad. Mana bapaknya? Bapaknya telah meninggal. Tinggalkan lagi. Gak ada yang mau menerima. Gak ada. Perempuan-perempuan desa gak mau menyentuh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada orang masuk, tahu kalau yatim, gak mau menerima. Sampai rombongan itu sudah mendapatkan bayi masing-masing. Tinggal satu. Siapa? Halimah. Tinggal satu, Halimah. Dan Halimah itu tadi juga sudah ke situ, sudah mendatangi, tapi karena yatim nggak mau. Tapi karena terus lainnya mendapatkan bayi, dia tidak mendapatkan bayi, terus mulai mosok ora etuk bayi, ora etuk gawean nek wong Tegarjo ngono kuwi. Akhirnya gimana? Musyawarah dengan siapa? Suaminya Halimah itu. Suaminya ikut. Bang, gimana yang? Ini gimana Bang? Kita nggak mendapatkan bayi ini. Masa pulang dengan tangan hampa? Gimana Bang? Nah terus gimana yang? Ini hanya satu, tinggal satu, bayi satu, yaitu Muhammad itu. Terus bagaimana pada dia yatim? Nanti akan bayar siapa? Dipikir. Wis gini aja lah Bang, dibawa saja ya. Suaminya udah bawa saja yang mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan. Betul Bapak Ibu, betul. Akhirnya ada kesepakatan dengan ibunya. Muhammad Rasulullah dibawa oleh Halimah, diletakkan di pangkuannya dengan naik keledai, dan juga Halimah membawa bayinya sendiri. Bayangkan, mendingan bisa nggambarkan koyongun kuwi rekasane wong golek pangan. Iya, itu kowe didampingi sing kakung. Muhammad Rasulullah SAW ditempatkan di pangkuan Halimah dan juga membawa anak bayinya. Anak bayinya itu menangis terus.
Mengapa? 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 Karena ketika nyusu ibunya nggak keluar air susunya, maka mau nangis terus. Air susu ibunya nggak keluar, keluar cuma dikit, nggak puas. Nah, ketika mulai membawa siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika mulai netei Rasulullah, air susu Halimah keluar dengan derasnya. Suor, itu luar biasa. Oh, jadi diguyu ya ngono kuwi tenar kok diguyu. Lah sar-sar lah ya sepeda ya. Nah, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW puas, kemudian siapa lagi? Bayinya sendiri puas juga, akhirnya bisa tidur. Bayangkan. Dan binatang yang ditungganginya itu juga enggak mengeluarkan air susu, sampai Halimah sendiri ngapa? Kehausan, suaminya kehausan. Mau minum apa? Tapi dengan membawa bayi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, binatang yang ditumpanginya itu diperah susunya keluar dengan derasnya, sehingga Halimah bisa minum dengan puas, suaminya pun bisa minum dengan puas. Ketika berangkat Bapak Ibu, binatang yang ditunggangi itu kurus, mlakune keri dhewe. Liyane iki wis wah antral tekan gede wis ki keri dhewe. Wis kuru kaya sing numpaki. Wis. Tapi ketika pulang binatang yang ditumpanginya itu akhirnya berada di barisan yang terdepan terus, yang lain nggak bisa untuk ngejar. Ini apa? Itulah pertolongan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatim tak openi, tak tolong. Itu ketika di mana? Di perjalanannya. Belum lagi itu di rumahnya Halimah. Keberkahan di rumah Halimah, ekonominya semakin meningkat. Kambing-kambing milik Halimah itu ketika dikembala dikeluarkan dari kandang, langsung pure cari makan, pulang itu wareg, akhirnya jadi gemuk, susunya luar biasa derasnya. Sedangkan yang lainnya, tetangga-tetangga yang lainnya, waduh saya kurus-kurus, anggere mulai ngeleh, susunya nggak keluar. Akhirnya menjadi iri, wes gini aja lah, ayo susune, kalau apa? Kambing Halimah itu kalau keluar itu kemana? Coba yang lain ikuti. Jadi kambing-kambing kita juga dikeluarkan bersama miliknya Halimah, biar makan bersama sana. Metune bareng. Yo nek kiwa tengene kono mangane yo bareng. Mulai tetep ngeleh.
Tapi kambing-kambing Halimah mulai tetap warak. Bayangkan, itulah keberkahan. Kalau Allah kehendaki berkah, kalau Allah kehendaki gak iso ditirun. Itu berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga Halimah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di rumah Halimah ada satu kesepakatan. Hanya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun. Jadi kontraknya itu menyapih apa? Menyapih anak itu berapa? 2 tahun. Tapi karena ekonomi Halimah itu semakin meningkat, Halimah pun datang ke rumah siapa? Aminah. Ngapa? Menghendaki biar Rasulullah itu tetap berada di rumahnya bersamanya, meskipun 2 tahun kudu rapung dibalik tapi biar di sana. Kan apa? Keberkahan yang dirasakan. Padahal Dek Ben dikapake. Dek Ben ngerti rasane tuman, ngerti rasane bedek kene wae, kan gitu. Ya sudah. Ya silakan. Nah, akhirnya Nabi Muhammad pun tinggal lagi bersama Halimah. Berarti tadi kontraknya berapa tahun? 2 tahun. Sekarang tambah lagi, diizinkan oleh ibunya. Ya sudah. Nah, suatu ketika waktu Rasulullah itu umur berapa? 4 tahun, mengembala kambing bersama anak-anak Halimah. Menggembala kambing bersama. Tapi di situ terjadi satu peristiwa. Umur berapa tadi? 4 tahun. Apa peristiwanya? Siapa tahu? Peristiwa apa? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam satu hadisnya yang cukup panjang, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Datanglah Jibril ketika bersama anak-anak Halimah gembala kambing sana. Wa huwa yal'abu ma'al ilman. Ketika sedang bermain-main bersama siapa? Iya, bersama anak-anaknya. Terus ngapa? Maka Jibril menangkapnya. Saya ditangkap siapa? Rasulullah menangkapnya, lalu menelentangkannya. Tangkap, telentangkan. Lalu Jibril membelah dadanya. Jibril mengeluarkan hatinya, dan mengeluarkan dari hati beliau itu apa? Segumpal darah beku, sambil mengatakan, segumpal darah beku ini adalah bagian setan darimu. Jibril kemudian mencuci hati itu dalam wadah yang terbuat dari emas,
dengan air zam-zam, lalu ditumpuk, kemudian dikembalikan ke tempatnya. Sementara itu teman-temannya bubar, lari dengan kencang menjumpai ibunya. Maksudnya ibu susuan tadi siapa? Halimah. Dengan berlari-lari kencang sambil berteriak-teriak, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Jadi anak cilik ditangkap, dikelekarke, dibedah, Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Kemudian mereka bersama-sama menjumpainya. Wah, panik kan keluarga Halimah. Nek ngendi gaman cari. Sedangkan dia dalam keadaan berubah, rona kulitnya menjadi pucat. Betul. Jadi 4 tahun Rasulullah itu sudah dibelah dadanya. Ya kan? Nah, ketika itulah keluarga Halimah menjadi panik, takut, nggak nyambung, kogek kan begitu kan? Iya kan? Wah, kok aku cetenan nih kan gitu. Nah, akhirnya bagaimana? Usia berapa tadi? 4 tahun. Ya sudah, akhirnya Halimah mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Umur berapa? 4 tahun. Nah, sehingga Rasulullah cekak ceritanya, terus hidup bersama ibunya hingga dia Rasulullah itu berusia 6 tahun. Selain mendapatkan perhatian penuh dari ibunya, Rasulullah juga mendapat perhatian penuh dari kakek, paman, bibi, dan sepupu-sepupunya. Ini berkat apa tadi? Pertolongan Allah. Yang ada di lingkungan Rasulullah itu orang baik-baik semua. Orang baik-baik semua. Orang baik-baik semua. Nah, usia 6 tahun itulah ibunya Aminah, ibunya yang bernama Aminah itu ngapa? Mengajak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ngapa? Nah, berziarah ke makam ayahnya. Kemana? Ke Madinah. Padahal beliau di mana? Di Mekah. Nah, ketika perjalanan itu Aminah mengajak budaknya yang bernama Barokah. Aminah menaiki onta sendiri, sementara Barokah itu menaik onta bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, sampai Madinah, berziarah ke sana selama berapa bulan? 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan berlalu, akhirnya diajak pulang. Pulanglah bertiga. Siapa? Siapa tadi? Aminah ibunya, Barokah siapa? Budaknya, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah perjalanan, kira-kira baru 140 kilometer dari kota Madinah. Padahal Mekah Madinah berapa kilo? 500. Lagi 140 kilometer dari kota Madinah. Apa? Ibunya sakit dan meninggal di tengah perjalanan.
Gimana coba? Itu usia berapa tadi? 6 tahun. Wes tinggal apa? Ibunya, padahal di tengah perjalanan. Nah, sesaat sebelum wafat, Aminah berpesan kepada siapa? Kepada budaknya. Berpesan kepada budaknya untuk menjaga dan merawat Nabi Muhammad SAW ini. Dan amanat itu dilaksanakan oleh budaknya Barokah, terus dibawa pulang dengan penuh kasih sayang sampai di Mekah. Nah, saat itulah sampai di Mekah, amanat telah dilakukan, terus matur kepada siapa? Kakeknya. Siapa tadi? Abdul Muthalib. Nah, sehingga dirawatlah oleh Abdul Muthalib. Beliau ini kakeknya, tapi penuh kasih sayang. Dibanding dengan anak-anaknya, lebih kasih sayang kepada Rasulullah ini. Abdul Muthalib itu punya tempat khusus, ini bentuk kasih sayang lah, tempat khusus di depan Ka'bah. Tempat khusus, dan tidak siapapun boleh duduk di tempat itu, termasuk anak-anaknya Abdul Muthalib nggak boleh. Apalagi yang lain nggak berani lagi, karena orang terpandang. Nah, ketika Rasulullah itu kan baru umur berapa? 6 tahun, kan kecil, ikut ke sana. Nah, mau menempati tempat kakeknya itu, ditariklah oleh para penjaga-penjaganya, didukani. Akhirnya apa? Menangis, karena Abdul Muthalib sudah tua, sudah buta. Mengapa cucuku nangis ini? Mengapa? Marah dia. Mau menempati tempat khusus penjenengan. Tidak apa-apa. Biarkan cucuku untuk menempati tempatku. Ayo, sini. Biarkan. Anaknya saja nggak boleh. Tapi Rasulullah diizinkan oleh kakeknya. Didukani karo pengikut-pengikutnya, malah diseneni karo Abdul Muthalib. Ayo cucuku sini, bawa sini. Bayangkan. Itu bentuk nikmat Allah kepada Rasulullah ketika yatim. Bentuk kasih sayang lagi. Ketika untanya Abdul Muthalib itu kesingsal, dawi Rasulullah SAW untuk mencarinya. Ketika Rasul mencari, nggak lama cekel, nggak lama kecekel, langsung kena. Suatu hari diutus juga untuk mencari ontanya yang kesingsal, lama nggak pulang-pulang. Bingung Abdul Muthalib. Nah, setelah pulang agak lama karena baru ketemu, diciumi, dipeluk, akhirnya berjanji, sekalipun saya sudah tidak akan perintahkan lagi kamu untuk mencari ontaku. Karena bentuk kasih sayangnya luar biasa. Nah, qadarullah bersama kakeknya berapa tahun? Hanya 2 tahun. Terus kakeknya meninggal. Berarti umur berapa ini? 8 tahun. Terus berpindah-pindah. Maka Syekh Utsaimin ketika kakek, Allah membantu tempat dan orang yang memeliharamu. Itu Allah yang membantu hakikatnya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, Rasulullah diserahkan pada siapa? Pamannya. Siapa namanya? Abu Thalib. Pamannya Rasulullah itu berapa jumlahnya? Mbah.
Berapa? Pamannya 11. Pamannya Rasulullah itu 11. Nah, hanya saja sayangnya yang 7 itu tidak menemui Rasulullah sampai Rasul dinobatkan sebagai Rasul. Hanya 4 pamannya yang menyaksikan Rasulullah Muhammad sebagai Rasul. Siapa 4 itu? Abu Thalib. Siapa? Abu Lahab. Terus? Entah. Siapa? Hamzah. Terus? Siapa lagi? Dari 3 toh? 4. Siapa yang terkenal? Terus apa? Abu Thalib. Terus? Hamzah. Terus? Siapa nih? Abu Lahab. Tinggal 1. Siapa? Al-Abbas. 4 itu. Sedangkan yang lainnya itu tidak menyaksikan Rasulullah dinobatkan sebagai Rasul. 4 itu yang masuk Islam itu 2. Siapa? Hamzah dengan Al-Abbas yang masuk Islam. Yang tidak berarti 2. Siapa? Abu Thalib dengan Abu Lahab. Nah, 4 paman ini yang memelihara setelah kakeknya itu wafat kok kepada Abu Thalib. Apa pertimbangannya? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya kabeh jadi setuju. Jadi sebelum Abdul Muthalib wafat itu wis dimusyawarah janjane. Jadi feeling itu sudah ada, aku ketoke ora suwe. Terus sampeyan sing aku pengen kabeh jadi sanggup. Sanggup, semuanya sanggup. Tapi di feeling Abdul Muthalib sing pasti Abu Thalib. Mengapa? Karena antara siapa? Abu Thalib dengan siapa? Abdullah itu apa? Sekandung, seibu dan sebapak. Jadi Abdul Muthalib istrinya tidak hanya 1, tapi antara Abdullah bapak Rasulullah dengan Abu Thalib itu sama ayah sama ibu. Nah, secara psikologis ngono lho itu mesti akan lebih dekat kan ngono, lebih dekat. Pas feelingnya Abdul Muthalib. Ya baik kok, sampeyan sing rawat anu we kabeh ya setuju ning sampeyan anu we Abu Thalib wae. Nah, kenapa? Kuwi padha-padha bapake aku. Mboke ya padha. Nah, secara psikologis itu akan lebih dekat. Nah, akhirnya dipeliharalah Rasulullah Muhammad SAW itu dengan dengan penuh kasih sayang. Kemanapun Abu Thalib pergi, apa? Rasulullah itu mesti diajak. Lebih kasih sayang dibanding dengan anak sendiri. Luar biasa. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bawah asuhan Abu Thalib ini yang paling
lama sampai Abu Thalib ini membentengi ketika Rasulullah dalam berdakwah. Maka terus Abu Thalib wafat berapa? 3 tahun setelah Hijriyah. Nah, kesimpulan dari sinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menemukan, gitu ya, menemukan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam kondisi apa? Yatim, maka Allah akan melindungimu, baik tempat dan orang yang merawatnya. Semua itu berkat nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab dan meyakinkan tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa kamu telah dibenci dan ditinggalkan oleh Rabbmu. Kemudian dijawab oleh Allah pada ayat yang ke-6. Nah, Bapak Ibu yang hormati, 1 jam lebih 20 menit satu ayat. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.